Pergi ke kebun panen ubi. Ubi manis enak rasanya. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Saya Pastor Petrus Suharjo menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 7 ayat 31 sampai 35. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-24, hari Rabu tanggal 17 September 2025. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis. Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Kalian berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Semoga kita terus berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit, yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Dan kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang sedang mengalami persoalan kehidupan di dalam pribadi dan juga keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, menolong, menguatkan, dan membimbing mereka untuk menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Kita berdoa untuk Dr. Joni yang masih dalam masa penanganan medis. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, menolong, dan juga menyembuhkan Dr. Joni. Dan kita juga berdoa untuk Bapak Beni Rayaan yang hari ini berulang tahun ke-64. Semoga senantiasa bersukacita dan mendapatkan berkat yang melimpah dari Tuhan. Dan kiranya bahwa kita semua sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, kita diingatkan hari ini supaya kita menghindarkan diri, menjauhkan diri dari sikap apatis, serba salah. Yohanes datang dengan gaya sederhana, tidak makan roti, tidak minum anggur. Dia dikatakan aneh, kerasukan setan. Sementara Yesus datang membawa sabda Allah. Dia makan dan minum dan bersahabat dengan semua orang. Tetapi mereka juga punya reaksi yang tidak positif. Bahkan dikatakan seorang peminum dan pelahap, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Kadang-kadang kita punya alasan yang kelihatannya benar, mencukupi dan banyak, hanya untuk menutupi kehendak kita yang kurang tepat. Kita tidak berani, kita tidak siap dan tidak mau menerima kehendak Allah, menerima sabda Tuhan di dalam hidup kita.
maka kita mencari-cari alasan. Bahkan mungkin menyalahkan Tuhan, menyalahkan situasi, menyalahkan utusan-utusan Tuhan, menyalahkan orang-orang yang mewartakan sabda Allah. Tetapi tujuannya sederhana. Tidak mau menerima kebenaran Allah, tidak mau menerima sabda Allah, tidak mau membuka hati, membuka pikiran untuk bertobat dan berubah. Maka semoga ini menjadi kesempatan yang baik untuk kita introspeksi diri, berefleksi, dan juga bertobat kalau perlu. Apakah memang saya siap dan berani menerima kebenaran Allah, menerima sabda Allah? Atau seringkali bahwa egoisme masih sangat kuat untuk mengungkung dan menguasai kita, sehingga kita mencari-cari alasan, mencari-cari pembenaran diri. Tentu saja ini sebuah proses yang cukup panjang, yang melelahkan, yang merepotkan, dan mungkin juga menyakitkan. Mengakui kelemahan, mengakui kekurangan, mengakui sifat egoisme, sikap egois yang ada di dalam diri tidaklah mudah, tidaklah gampang. Tetapi itulah yang diminta dari kita oleh Tuhan, supaya kita membuka hati, membuka diri kita, membuka hidup kita untuk sabda Allah, dan tidak dikuasai oleh egoisme pribadi. Tentu ini membutuhkan proses, membutuhkan refleksi, membutuhkan introspeksi, membutuhkan kesadaran. Dan ketika muncul kesadaran, semoga ada penyesalan dan pertobatan. Dan diharapkan ada perubahan yang baik untuk mengarahkan kita kembali ke jalan Tuhan, kembali ke jalan Allah. Bagaimana kita senantiasa berjuang, berusaha untuk mengikuti jalan Tuhan, karena Yesus adalah kebenaran, karena Yesus adalah kehidupan, karena Dia adalah jalan yang akan menuntun dan mengarahkan kehidupan kita. Dan kiranya bahwa hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerima. Hikmat itu akan dikaruniakan, akan semakin ditambahkan, akan semakin dibukakan bagi kita kalau kita berani dan belajar untuk menerima hikmat Allah. Bukan hanya soal pengertian, bukan hanya soal paham, bukan hanya soal mengerti secara nalar dan intelektual, tetapi bagaimana ini adalah sebuah perpaduan sikap kerendahan hati, membuka hati, menerima kehendak Allah, mau berubah, memiliki ketekunan untuk senantiasa berjuang di jalan Allah. Tentu saja ini membutuhkan bantuan Roh Kudus. Tidak hanya mengandalkan kekuatan pribadi, tidak hanya membutuhkan niat pribadi, tetapi kita perlu mohonkan kepada Tuhan supaya kita memiliki kerendahan hati, memiliki kebijaksanaan, memiliki ketekunan, memiliki keberanian untuk menerima sabda Allah, untuk memperjuangkannya di dalam kehidupan kita, untuk secara konsisten berjalan di jalan Allah, mendengarkan sabda Allah, mengikuti kehendaknya, dan terus berjuang ikut ambil bagian dan berpartisipasi untuk membawa semakin banyak orang dekat kepada Tuhan, untuk menghadirkan dan membawa Tuhan di tengah-tengah dunia, di antara orang-orang yang kita jumpai. Semoga hidup kita membawa Tuhan, sehingga di mana saja kita berada, apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, Tuhan kita hadirkan. Tetapi sebaliknya juga semoga kita mengajak, membawa, menghantar semakin banyak orang untuk berjumpa dan bertemu dengan Tuhan, supaya orang lebih dekat, orang mau datang kepada Yesus Kristus, orang mau menerima keselamatan Allah, menerima sabda Allah. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Kudus. Amin.